Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan bab 1 di kitab Riyadhus Shalihin yang membahas tentang ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, ucapan, dan keadaan yang nampak, nyata, dan tersembunyi atau samar. Allah Ta'ala berfirman pada Quran surat Al-Bayyinah ayat nomor 5 yang berbunyi, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus. Quran surat Al-Bayyinah ayat nomor 5. Kemudian Allah juga berfirman pada surat Al-Hajj ayat 37. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Dan kemudian Allah berfirman pada surat Ali Imran ayat ke-29, katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam bab ikhlas, setiap amal perbuatan harus disertai dengan niat. Niat itu tempatnya di dalam hati, bukan diucapkan dalam lisan. Nabi SAW ketika berwudu, sholat, sedekah, puasa dan haji, beliau berniat tanpa mengucapkan lafaz niatnya, karena niat itu tempatnya di hati. Saudaraku seiman, Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam hati. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari pengetahuannya. Sebagaimana dalam firman-Nya di dalam surat Ali Imran ayat nomor 29. Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Setiap manusia wajib untuk mengikhlaskan niat karena Allah dan seluruh ibadahnya, dan hanya meniatkan untuk wajah Allah Ta'ala dan kampung akhirat. Inilah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya dalam surat Al-Bayyinah ayat nomor 5. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dan menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Maksudnya memurnikan atau mengikhlaskan amal perbuatan hanya untuknya, hanya untuk Allah. Saudaraku seiman, seorang muslim hendaknya menghadirkan niat dalam melakukan setiap ibadah. Ketika dia niat untuk berwudu misalnya, hendaknya dia meniatkan semata-mata karena Allah dan demi melaksanakan perintahnya. Dalam hal ini, niat meliputi 3 hal. Yang pertama, niat melakukan ibadah.
Yang kedua, niat melakukan ibadah semata-mata karena Allah. Dan yang ketiga, niat melakukan ibadah demi melaksanakan perintah Allah. Niat seperti ini merupakan niat yang paling sempurna. Begitu juga ketika mendirikan sholat atau melakukan ibadah yang lainnya. Penulis menyebutkan beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa niat itu tempatnya di hati, dan Allah Ta'ala maha mengetahui niat seorang hamba. Bisa jadi seseorang melakukan suatu amal perbuatan yang terlihat sebagai amal solih di hadapan manusia, padahal sebenarnya amal tersebut bukan amal soleh karena dirusak oleh niatnya sendiri. Allah maha mengetahui apa yang terbetik dalam hati. Seseorang tidak akan diberi pahala oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat, melainkan sesuai dengan niat yang terpatri di hatinya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Tariq ayat nomor 8 sampai dengan 10. Sungguh Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati. Pada hari ditampakkan segala rahasia, maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong. Maksudnya pada saat semua rahasia akan diuji, sebagaimana firman Allah Ta'ala pada surat Al-Adiyat ayat 9 sampai dengan 10. Maka tidakkah ia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan dan apa yang tersimpan di dalam dadanya dilahirkan. Surat Al-Adiyat ayat 9 dan 10. Di akhiratlah adalah adanya pahala dan siksa, serta penghitungan apa yang terbetik dalam hati seseorang. Sedangkan di dunia, yang dijadikan ukuran adalah yang nampak secara dohir, sehingga setiap manusia diperlakukan sesuai dengan zohirnya. Jika zohirnya selaras dan sesuai dengan batinnya, maka zohir dan batinnya akan menjadi baik. Begitu juga dengan yang nampak dan yang dirahasiakan. Tetapi alangkah ruginya jika lahirnya tidak sesuai dengan batinnya, dan dalam hatinya terpatri niat yang tidak baik. Jika demikian adanya, maka ia melakukan amal ibadah dan merasakan keletihan, tetapi tidak mendapatkan pahala dari amal yang dikerjakan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Ta'ala berfirman, "Aku paling tidak membutuhkan persekutuan. Barang siapa yang melakukan amal perbuatan seraya menyekutukanku dengan yang lainnya, maka aku tinggalkan ia bersama sekutunya." Saudara-saudaraku seiman, marilah melakukan amal perbuatan dengan ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala. Perlu kita sadari bahwa ketika kita hendak melakukan perbuatan baik, setan datang menggodamu seraya berkata, "Kamu melakukan perbuatan ini karena riya," sehingga hal itu bisa menyulutkan semangatmu. Oleh sebab itu, janganlah sekali-kali kamu memperdulikannya. Akan tetapi, lakukanlah dan kerjakanlah perbuatan itu. Karena jika saat itu kamu ditanya, apakah kamu melakukan perbuatan ini karena riya atau demi mencari harga diri, pasti dengan lantang kamu akan berkata tidak. Oleh karena itu, kamu tidak perlu memperdulikan gangguan yang diselundupkan setan ke dalam hatimu. Saudaraku seiman, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Akhir kata,
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.